Untuk sembahmu Gusti Maha Mulya, caos bekti katur leluhur kita. Salam mulia sagung dumadi rahayu rahayu. Saya ingin mengulas ibaratnya ngudaroso atau ngudari pangroso. Jadi rasa hidup itu kalau kita hayati yang lebih itu muncullah sebuah kata-kata mutiara yang tertuang kemarin saya cerita itu oleh para pujangga yang sifatnya untuk umum tertulis itu pujangga. Kalau kita itu adalah penggalian rasa ya, betapa pentingnya peran sastra dalam hidup sesungguhnya. Sekali lagi saya katakan betapa pentingnya peran sastra dalam hidup. Bahkan kalau kita mau menggali itu, apa sesungguhnya senjata bangsa, senjata manusia yang terampuh. Saya pernah mengatakan kalau sastra budaya itulah sesungguhnya senjata Nusantara. Artinya betapa pentingnya peran sastra ini, yang pemahaman saya, sastra ini akan sering saya katakan bahwasanya sastra adalah asas titisnya rasa. Sastra itu adalah asas itu apa ya? Asas kalau menurut saya bukan kotak-katuk matuk. Itu asalnya itu dari sasmita. Lah, apa itu sasmita? Sasmita itu merupakan dibilang mimpi atau isyarat, juga bisa melalui mimpi, isyarat, atau merupakan isyarat-isyarat yang didapat dari mimpi, yang didapat dari istikharoh, yang didapat dari berdoa. Itu namanya sasmita. Sasmita bisa diartikan juga kita diberi sebuah tanda lah, tanda-tanda atau isyarah gitu. Jadi betapa pentingnya peran sastra dalam kehidupan manusia khususnya, karena yang memiliki sastra itu sesungguhnya juga manusia. Dan masing-masing manusia itu sesungguhnya memiliki sastra. Tinggallah kita bisa menggali atau tidak, kita bisa mendulang apa tidak dalam asas titisnya. Titis itu kan berarti tepat. Tepat itu bukan berarti benar. Tepat itu ya tepat. Ibarat baut dan murnya. Mur itu yang untuk mengencangkan, baut itu adalah ya baut. Ya, jadi asas titis yang rasa itu adalah merupakan sastra yang tertera dalam nurani kita, mesti kita gali, lalu punya peran dalam arti yang saya maksud, kita setelah menggali nurani, di situ ada sebuah kata-kata yang mutiara yang akan bisa menuntun kepada arah kehidupan tiap manusia sesungguhnya ke jalan yang lebih baik, atau kalau sudah baik yang lebih baik, dan baik tambah baik atau tambah kebajikan yang arahnya kepada kesempurnaan hidup. Artinya tidak menjadi tontonan dalam diri kita ya. Yang saya maksud tontonan itu, kita dalam kebingungan kan kita memberikan tontonan kepada diri kita, kebingungan dalam pikiran,
kebingungan dalam melangkah, ini adalah tontonan dalam diri kita yang lalu apabila terekspresikan atau terlihat oleh orang banyak, maksudnya ekspresi kita akan menjadi bahan gunjingan atau bahkan pengkapokan menjadi buah bibir. Kalau yang suka ya mungkin sedikit yang suka itu akan memberikan pencerahan, namun juga tetap pula tidak cerah. Bagi yang kurang suka itu akan mengatakan, akan mengunjingkan menjadi buah bibir, wah kapok lo bingung. Nah, kapok. Jadi kembali lagi kepada sastra ini, peran sastra pada kehidupan manusia, masing-masing manusia itu sesungguhnya sangat penting, sehingga bahkan itu merupakan pondasi ya, atau dengan kata lain sastra itu bisa dijadikan menjadi petunjuk arah hidup kita, petunjuk langkah-langkah kita. Bahkan yang lebih penting lagi itu karena sastra itu bisa dijadikan pengambilan sikap yang tegas, yang jelas, agar hidup tidak terombang-ambing. Intinya agar hidup tidak terombang-ambing, tidak dalam kebingungan, kita mesti menggali sastra pada diri kita. Sekali lagi, agar kita tidak terombang-ambing, agar kita tidak dalam kebingungan, tidak dalam kegaduhan, kita mesti bisa menggali sastra pada diri kita dengan cara-cara menghayati, menghening, ya. Lalu kalau dalam istilah kejawen itu ya semeti, kalau mungkin dalam paham lain mungkin istiqarah. Intinya menghayati. Jadi sastra itu didulang dari menghayat, lalu meratapi, tapi yang tidak berlebih. Artinya ya meratap itu kan bisa berubah menjadi menatap. Menatap siapa? Menatap keagungan alam. Kalau sudah menatap keagungan alam, menatap kepada Sang Pencipta alam. Jadi meratap, nanti kita bisa berubah kepada menatap keagungan alam, lalu menatap Sang Pencipta keagungan alam ini siapa. Dan lalu di situ, karena kita dibekali pada umur 4 bulan ini dalam kandungan, kan kita ditiupkan ruh. Jadi nantinya kita akan bisa membedakan di mana kata hati, di mana kata nafsu, di mana kata pikiran, di mana kata keinginan. Lah, semestinya dari kita semua itu adalah mengetut kepada kata nurani, dan disitulah kita akan muncul sastra, dan niscaya sastra yang sejati yang tumbuh dari rohani kita, bahasa ruh artinya, akan bisa menuntun kepada jalan yang sesungguh-sungguhnya, jalan yang benar, ibaratnya kalau kata orang yang banyak ini, lalu jalan yang lurus. Artinya kita bisa mendisposisikan diri kita bisa mengetahui fungsi diri di atas bumi, untuk apa, dari mana, dan akan kemana. Lalu hanya berdasar kepada sastra ini, menurut saya kita akan mendapatkan sebuah arah, sebuah langkah yang nantinya bisa tidak tersesat pada diri kita khususnya, tidak tersesat dalam arti tidak tersesat dalam kebingungan, dalam kebimbangan, dan lalu niscaya kita akan menjadi sebuah cahaya yang terang, memberikan cahaya yang terang, bisa mendapat cahaya yang terang, dan bisa memberikan cahaya yang terang. Sekali lagi saya katakan itu, kita bisa mendapatkan cahaya yang terang, dan kita akan bisa memanfaatkan cahaya yang terang kepada diri kita dan sesama kita. Sehingga niscaya dengan berdasar kepada sastra, peran sastra ini, kita tidaklah akan kacau dalam hidup di dunia ini, baik dalam menjalani berhubungan hablum minanas, apa sajalah,
Artinya di situ kan ada berembuk mungkin cinta. Nah, cinta itu bisa nanti berubah menjadi katresnan. Artinya kalau cinta sudah menjadi katresnan itu mungkin adalah pemeliharaannya cinta tidak sebatas nafsu, tapi adalah ya katresnan. Katresnan itu adalah cinta kasih. Sehingga bisa terwujudlah kedamaian, ketentraman, dan rasa memberikan kenyamanan, rasa kesejahteraan kepada diri kita. Rasanya kurang afdolah kehidupan kita jika kita hidup tanpa sastra. Kembali lagi, sastra itulah yang menurut saya fundament yang penting dan harus kita mau mendulang. Dan saya meyakini setiap manusia itu memiliki sumber daya sastra yang luar biasa, karena sastra itu tidak harus tertulis, tapi sastra itu bisa tidak harus tertulis, tidak harus terlesankan, tapi sastra itu akan bisa terdengar di dalam hati saja dan lalu kita melakoni. Syukurlah apabila kita mendulang sastra ini bisa tertulis dan terekspresikan sehingga menjadi kata mutiara atau kata-kata bijak yang bermanfaat bagi sesama kita. Kembalilah kita sebagai bangsa yang luhur, makhluk yang mulia, tetap berpegang teguh kepada sastra yang nanti terekspresikan melalui budidaya kita, atau sastra budaya inilah senjata kehidupan manusia dan bahkan senjata Nusantara atau senjata seluruh makhluk di bumi ini. Dan mudah-mudahan sastra itulah yang nantinya seperti bisa menjadi sebuah cahaya yang terang atau kitab tersendiri dalam masing-masing diri kita, manfaat untuk sesama. Berpegang teguhlah kita kepada sastra yang terekspresikan kepada budaya. Terima kasih.